Dari ekstremitas cranialis ya. Nah, untuk ekstremitas cranialis dia akan terdiri dari 4 regio. Yang pertama adalah regio cingulum membri thoracisi ya, atau regio tulang-tulang belang bahu yang menyusun belang bahu. Apa saja? Pertama ada os scapula ya, yang strukturnya seperti entong atau dayung ya, seperti ini segitiga. Terus juga ada os coracoideus, terus juga ada os clavicula. Tapi os coracoideus dan juga os clavicula itu tidak dijumpai pada hewan-hewan yang berkaki 4. Hanya yang berjalan dengan 2 kaki saja, seperti pada primata, kemudian juga pada ayam, kemudian pada quadruped ya, berjalan dengan 4 kaki. Dia itu cuman mempunyai dengan os scapula saja. Oke. Nah, selanjutnya ada regio humerus ya, atau regio brachii ya. Regio brachii disusun oleh os humerus seperti ini. Tulangnya sekilas kayak bentuk es. Kalau pada hewan anjing kayak bener-bener kayak bentuk es. Terus juga ada regio antebrachii yang disusun oleh 2 tulang, yaitu ada os radius yang ada di depan dan juga ada os ulna yang ada di belakang ya. Kemudian juga ada yang namanya regio manus ya, regio manus yang terdiri dari tulang-tulang tangan ya, tulang-tulang tangan. Pertama ada os carpal ya, dia itu tulang pergelangan tangan atau pergelangan kaki, os carpal. Kemudian ada os metacarpal, tulang yang paling panjang di antara regio manus. Kemudian ada tulang-tulang jari-jari ya, atau os digitis. Nah, os digitis nanti akan dijelasin lebih lanjut nanti pas jelasin os digitis. Oke, itu tadi beberapa regio-regionya. Nah, untuk orientasi yang ada di regio ekstremitas cranialis, kita udah gak pakai tambah yang namanya istilah. Dari dulu untuk os scapula ya, os scapula dia itu menyerupai seperti ujung dayung ya, atau dia itu bentuknya segitiga seperti ini. Nah, untuk orientasi pertama di dorsal ini kita akan menjumpai tulang rawan ya, yang meliuk-liuk gini karena dia itu tulang rawan, sehingga dia itu kalau udah keras meliuk gini ya. Ini tulang rawan. Kemudian di bagian ventralnya kita akan menjumpai keberadaan dari suatu legokan ya, suatu mangkok sendi. Kemudian untuk bagian lateralnya kita bisa menjumpai suatu peninggian dan 2 legokan ya. Nah, kemudian untuk bagian medialnya nampak bentukannya rata ya, bentukannya nampak rata. Nah, untuk kranial kita bisa melihat 2 bentukan. Pertama, di bagian legokan yang ada di depan dia itu permukaannya sempit, dan juga di bagian distalnya kita bisa menjumpai suatu bentukan tonjolan ya di sini. Sedangkan bagian kaudal dia itu legokannya lebih lebar. Oke, selanjutnya bentukan-bentukannya. Untuk bentukan yang pertama, di bagian dorsal ini ada suatu tulang rawan yang namanya adalah cartilago scapularis. Nah, cartilago scapularis ini nantinya akan bertaut sendi dengan apa? Ya, sebelum dia langsung ke thoracalis kan ada penghubungnya kan? Apa itu? Ingat, ini sinsarkosis ya, dibantu oleh otot-otot. Berarti apa? Musculus rhomboideus. Ingat. Ya, ini nanti akan dilekati oleh musculus rhomboideus ya. Jadi rhomboideus akan berinsersio pada cartilago scapularis. Nah, selanjutnya di bagian sini lateralnya kita akan menjumpai suatu peninggian di sini. Dan dia itu memanjang dari dorsal hingga ke ventral, namanya adalah spina scapularis ya. Nampak kayak jarum gitu atau duri, makanya dinamai dengan spina. Ya, spina scapularis. Nah, spina scapularis kalau pada hewan kuda di bagian tengah-tengah sini ya, atau sekitar sepertiga dorsal sini, kita akan menjumpai keberadaan dari ini kena kuda. Nah, ini bentukannya namanya tubor spina. Tubor spina di sini.
Sedangkan kalau pada hewan ini dia itu bentukannya kurang terlalu menonjol ya. Sedangkan kalau pada hewan kuda dia itu jelas, apalagi kalau kudanya lebih besar, kayak ada meliuk gini, ya bentukan tuburnya. Nah, oh ya, ini adalah milik hewan kuda. Jadi kalau pada hewan kuda bentukan apa namanya spina scapularisnya itu nggak sampai ke bawah, gitu, nggak sampai ke kolum. Sedangkan kalau pada hewan ruminansia ya ataupun hewan yang lainnya, si spinanya ini, si spina scapularisnya bagian ventralnya ini akan membentuk suatu bentukan tonjolan lagi ya, seperti taju dan dinamai dengan acromion. Jadi bedain ya, minta tolong. Nah, beda ya. Kalau pada hewan kuda si akromionnya tidak ada atau bagian ventralnya si spina scapularisnya ini melandai. Sedangkan kalau pada hewan ruminansi ataupun hewan yang lainnya si akromionnya terlihat dan juga apa namanya si spina scapularis bagian distal, bagian ventralnya ini agak meninggi. Ini kan agak landai, ini agak meninggi. Nah, bagian meningginya ini baru yang namanya si akromion atau namanya lainnya adalah processus hamatus. Ya, itu. Nah, yang nggak punya akromion selain hewan kuda itu juga ada yang namanya hewan babi. Ya. Jadi hewan babi itu juga punya tubur spina. Nah, kalau pada hewan yang lainnya, apakah ada tubur spinanya? Ada, ya ruminasi itu ada, cuman kurang terlihat jelas. Gitu. Nah, kalau yang nggak punya sama sekali itu hewan karnivora. Contoh hewan karnivora. Jadi dia nggak ada tubur spinanya. Jadi kayak mulus, kayak bener-bener mulus gitu. Nah, untuk spina scapularis dia akan memisahkan dua legokan. Yang pertama, legokan yang ada di kranial ini namanya adalah fossa supraspinatus. Ya. Kenapa namanya supra? Kalau kita lihat secara dia itu bentuknya kerangka ya, dia posisinya gini. Nah, otomatis dia letaknya ada di atas dari spina scapularis. Makanya dinamai dengan fossa supraspinatus, di atasnya spina. Nah, dia akan menjadi tempat pelekatan dari apa? Musculus, namanya sama, musculus supraspinatus. Ya. Nah, bagian kaudalnya sini, permukaan legokannya lebih besar ya, lebih besar. Dia akan menjadi tempat pelekatan dari apa? Ayo San, tempat pelekatan apa San? Apa? Syarat apa tadi? Musculus infraspinatus. Ya, musculus infraspinatus. Jadi kalau fossa supraspinatus akan diisi oleh musculus supraspinatus. Sedangkan bagian kaudalnya sini akan diisi oleh infraspinatus. Jadi namanya menyesuaikan dengan nama legokannya. Nah, perbedaannya dengan hewan karnivora, kalau pada hewan karnivora permukaan daripada si fossa supraspinatus dia tuh lebih lebar dibanding fossa infraspinatusnya. Jadi ingat-ingat. Jadi kan kalau umumnya hewan kan fossa supraspinatusnya kan lebih sempit ya. Tapi kalau pada hewan karnivora, fossa supraspinatusnya itu lebih lebar, lebih luas daripada yang fossa infraspinatusnya. Kalau kita lihat ini kan lebih lebar ya. Terus, nah aku cariin seperti ini. Katanya harimau, nyarinya harimau. Tadi nyarinya harimau. Ini harimau kan? Bukan itu. Bukan. Ini anjing. Oh, iya anjing. Ya, oh, gede banget anjing apa? Anjing. Harimau Malaya. Beneran ada harimau. Ya. Jadi ini baru punyanya harimau. Nah, ya ada processus suprahamatus yang ada di bagian atasnya dari akromionnya ini. Dia letaknya di sini. Bedain sama ini ya. Kan ini beda. ya, beda. Lebih menonjol kan si Lihat sini dong. 5 detik. Satu, Ya. dua, tiga, 5, dah.
kalau prosesi supramatis dia lebih agak ke belakang. Ini nggak ada. Nah, fungsi daripada akromion, dari akromion itu nanti akan dilekati oleh otot-otot musculus deltoideus atau sebagai origonya musculus deltoideus. Oke, lanjut ke bentukan berikutnya. Cedera. Karena apa? Karena bagian bagian pembuluh darah ataupun tensis yang melewati bentukan ini, dia tidak terlindungi langsung oleh si akromion. Dan di bagian ventral sini agak langsing ya. Nah, ini sebagai daerah leher yang namanya adalah kolum scapula. Nah, di kolum scapula ini nanti kita akan menjumpai yang namanya suatu lubang. Foramen nutrisia. Jadi foramen nutrisia ini nanti Ada di situ tau? Hah? Ada di situ. Apa? Bukan di metakarpal. Enggak, di sini semua ada kok. Semua beberapa tulang-tulang itu ada yang namanya foramen nutrisianya. Jadi foramen nutrisia itu sebagai tempat keluar masuknya si arteri atau pembuluh darah atau narkis juga. Jadi dia itu nanti akan masuk suplai nutrisi bagi tulang. Bayangin kalau tulang itu kan keras kan. Kalau nggak ada tempat keluar masuknya si pembuluh darah, gimana dia tuh mau mendapatkan suplai nutrisi? Nah, dia itu ada di sekitar si kolum scapula. Nah, kemudian kita balik ke sisi medial. Sisi medial ini di bagian dorsalnya kita akan menjumpai permukaan yang kasar ya, yang namanya adalah fascia serrata di sini. Nah, fascia serrata akan dilekati oleh musculus Serratus ventralis. Ya. Nah, kalau yang bagian kranialnya ini nanti akan dilekati oleh musculus serratus ventralis cervicis, sedangkan yang caudal ini nanti akan dilekati oleh musculus serratus ventralis thoracis. Menyelesaikan tempatnya. Nah, kemudian untuk bagian legokan ini namanya adalah fossa subscapularis. Nah, dia itu lebih halus permukaannya dan dia itu lebih melegok. Terus dia itu akan dilekati oleh musculus subscapularis. Jadi kita beralih ke sisi ventral. Di sisi ventral kranial, di kranial ini kita akan menjumpai suatu bentukan tonjolan ya, yang ini dinamai dengan tuberculum supraglenoideus. Ya, tuberculum supraglenoideus yang nantinya akan dilekati atau menjadi origo dari tendon musculus bicep brachii. Nah, ini bicep brachii. Nah, si bicep brachii itu nanti sering kali ditanya di sindes atau sering muncul di sindes. Makanya aku kasih tahu. Ini nanti akan dilekati oleh tendon musculus bicep brachii. Ya. Oke, lanjut di sini. Di sini kita akan menjumpai yang namanya suatu legokannya yang dinamai dengan apa? Cavitas glenoideus. Ya, cavitas glenoideus. Nah, si tuberculum itu namanya kenapa kok supraglenoideus? Ya karena dia letaknya ada di dorsalnya si atau atasnya dari cavitas. Makanya dinamai dengan tuberculum supraglenoideus. Yang nantinya si cavitas ini nanti akan bertaut sendi atau melakukan hubungan persendian dengan caput humeri, ya, atau kepala sendi dari os humerus. Oke, terakhir pada hewan kuda. Si incisura, si cavitasnya kita akan melihat suatu irisan di sini. Medial, tingkat medial itu incisura glenoideus pada hewan kuda. Terus ada lagi, nah di medialnya si tuberculum supraglenoideus kita juga bisa melihat suatu taju, yaitu processus coracoideus. Ya, processus coracoideus ini merupakan bentukan rudimenter dari os coracoideus pada hewan quadruped berkaki 4. Kalau pada hewan yang berkaki 2 itu ya ini berupa tulang, bukan berupa bentukan.